Oke, eh, kalau begitu kita lanjut aja Bapak Ibu sekalian. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat kehadiran dan atensi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftar di link kami. Dan malam hari ini kami dari Citra Grand Relation City dan Citra Garden yang mengadakan webinar pada malam hari ini. Tujuan kami adalah melihat kondisi yang ada di Indonesia ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita mempersiapkan mindset dan diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara untuk menyikapi kondisi yang akan terjadi. Makanya tema malam hari yang kami ambil adalah RI resesi lalu bagaimana. Nah, malam hari ini senang sekali kami bisa memberikan ya dalam malam hari ini sih harapannya kami insight-insight yang kami bagikan di webinar malam hari ini bisa menjadi apa ya, sesuatu yang Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kami juga menghadirkan pembicara yang expert di bidangnya ya. Senang sekali malam hari ini kami bisa mengundang Bapak Johan Harsa sebagai financial planner dari Jakarta. Halo Pak Johan. Halo, selamat malam Angel. Ya, sehat, baik. Biasa, terima kasih. Ya, sehat. Ya, saya sering mengikuti video-video yang Bapak upload di YouTube Bapak, dan saya sendiri sangat banyak belajar tentunya ya Pak ya. Terima kasih malam hari ini sudah mau bergabung dan memberikan insight buat kami, Citra Grand Relation City, Citra Garden, dan semua yang hadir malam hari ini. Dan malam hari ini juga saya menghadirkan Bapak Denis Woro selaku Marketing Manager Citra Ciputra Graha Mitra yang membawahi Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selamat malam Pak Denis. Selamat malam Angel. Terima kasih loh sudah mau untuk membawakan materi juga mendampingi Pak Johan ya malam hari ini. Dan buat Bapak Ibu sekalian, kami pastikan malam hari ini tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat apa yang dibagikan bisa mendapat insight ya. Dan saya ingatkan untuk kalau ada pertanyaan silahkan chat di room obrolan yang sudah tersedia. Oke, dan berikutnya di akhir acara nanti kami akan memberikan hadiah ya, cendera mata lah seperti itu. Nanti akan ada undian 2 unit voucher menginap di Vida View Apartemen Makassar dari Citra Grand Relation City, dan tentunya ada juga voucher belanja dari Citra Garden ya. Jadi stay tune semuanya, tunggu sampai selesai. Saya pastikan nggak akan terlalu lama ya teman-teman semuanya. Dan bagi yang beruntung nanti akan dapat undian. Kemudian saya minta juga semuanya untuk namanya tolong dilengkapi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang nomornya saja atau merek handphone dan sebagainya. Malam hari ini sekali lagi acara ini disponsori oleh Citra Grand Relation City dan Citra Garden, proyek dari Ciputra Group Makassar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Denis Woro dan Pak Johan Harsa untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Silakan Pak Denis. Oke, thank you Angel. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya untuk hadir pada acara malam hari ini untuk bisa memberikan sedikit gambaran ya mengenai kedepannya market ini akan seperti apa. Jadi saya mengundang salah satu sahabat saya yang kebetulan kenal juga udah cukup lama, seorang praktisi di perbankan dan juga financial planner, dan juga seorang YouTuber lah ya. Jadi bisa di-subscribe YouTube-nya, ada di bisa nanti query Johan Harsa. Saya ada ketik di kolom komen, di kolom chat. Pak Johan ini sangat karena praktisi di dunia perbankan, jadi cukup ngerti ya kondisi market seperti apa sekarang gitu. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, mungkin udah banyak juga di berita bahwa Bapak Presiden Jokowi kemarin bersama Wapres juga, bersama Ibu Sri Mulyani juga sudah mengumumkan bahwa RI ini mengalami resesi. Nah, mungkin pertama kita samakan persepsi dulu kali ya. Resesi itu apa sih? Mungkin Johan bisa bantu jelasin kali ya. Ya, oke. Thank you, Danis. Ya, buat perkenalannya. Ya, jadi mungkin sedikit
tambahan dari saya, Bapak Ibu, tadi sudah katakan bahwa saya praktisi di bidang di perbankan. Jadi sehari-hari itu memang kerjaan saya itu ngeliatin arah pasar ya Bapak Ibu, terutama di bidang equity, saham, kemudian obligasi dan juga currency atau mata uang ya atau falas. Ya, jadi mungkin ini adalah beberapa hal yang nanti saya bisa share ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Danis tadi mengenai resesi ya, mungkin saya boleh share sambil saya share screen ya Bapak Ibu. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau kita bicara resesi ya, sebenarnya definisinya itu adalah pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya masih negatif baru 1 kuartal, belum dikatakan resesi. Nah, kemarin itu Indonesia, unfortunately ya, di kuartal 2 sudah negatif 5,32% dan kuartal 3 baru diumumkan awal November ini ternyata juga negatif, minus 3,49%. Nah, ini berarti secara ofisial atau resmi Indonesia sudah memasuki masa resesi. Ya, mungkin itu Danis, kalau kita bicara, kalau pertanyaannya resesi itu apa gitu ya. Tapi nanti mungkin sambil jalan saya akan jelaskan lebih dalam lagi bahwa resesi itu sebenarnya nggak cuma angka-angka ini gitu, nggak cuma angka-angka pertumbuhan ekonomi yang negatif, tapi ada beberapa faktor lain yang bisa menunjukkan apakah suatu negara itu sudah termasuk resesi atau justru sudah lewat dari resesi. Oke, ini berarti ada pertumbuhan yang negatif atau disebut kontraksi gitu ya. Betul, kuartalan ini berarti 3 bulan sekali ya. Sebagai pemilik uang gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu menghadapi keadaan market yang seperti sekarang ini gitu? Oke, baik. Nah, pertama kita udah tahu ya Bapak Ibu ya bahwa Indonesia memasuki resesi. Nah, memang ini keadaan yang tidak mengenakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga pasti sebagai mungkin ada karyawan juga pelaku bisnis sudah merasakan dampak dari resesi itu. Ya, tapi yang menarik dari definisi resesi ini adalah pada saat suatu negara itu dinyatakan official atau resmi resesi, ini sebenarnya resesinya itu sudah terjadi duluan Bapak Ibu. Jadi definisi resesi ini sebenarnya kayak angka raport gitu loh. Jadi angka raport kayak kalau kita anak sekolah ya, setelah jalan 1 tahun dulu atau setelah jalan 1 semester dulu baru keluar tuh angka-angkanya. Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan resesi itu adalah yang terjadi pada saat 3 bulan ke belakang ya. Jadi pertumbuhan minus 3,49% itu adalah yang terjadi pada saat bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, kita tidak tahu nih, ke depannya itu masih akan terjadi resesi atau tidak. Kalau dilihat dari trennya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini membaik, Bapak Ibu. Ya, kuartal 1 turun 2,97, kuartal 2 negatif 5,32%, paling dalam, kemudian kuartal 3 ini membaik, minus 3,49%. Ya. Nah, dengan begini sebenarnya ya kita sebagai investor kita harus bisa menelaah dulu nih saat ini atau ke depannya Indonesia ini ada di mana. Yang resesi kan sudah lewat kuartal 3, apakah kuartal 4 ini masih akan terjadi resesi ya atau tidak gitu kan. Nah, ini tergantung dari siklus bisnis ya. Kita biasa ngomongnya economic cycle, ada yang bilang business cycle. Ya, jadi resesi ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan ya Bapak Ibu. Artinya eh, eh, akan selalu terulang namanya resesi. Makanya ada yang bilang bahwa ini siklus 10 tahunan sekali. Pertama pernah terjadi tahun 98, kemudian 2008, kemudian sekarang 2020 gitu ya. Apapun alasannya, market atau pasar itu pasti akan selalu mengalami yang namanya kondisi ekonomi tidak baik atau resesi gitu ya. Nah, kita sebagai investor gitu ya, kita sebagai mungkin pemerhati pasar gitu ya, sekarang itu kan banyak produk investasi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, nah di slide ini ya, pada masa-masa atau pada siklus ekonomi tertentu, maka selalu ada instrumen investasi yang menonjol Bapak Ibu. Contohnya pada saat resesi, itu yang menonjol adalah emas dan US dollar Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu emas udah naik tinggi sekali ya. Bahkan saking kemarin ini justru udah mulai kembali terkoreksi gitu ya.
pada saat resesi kita seharusnya ada beberapa instrumen yang kita fokuskan Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu ya ini ya contohnya safe haven aset emas, ya. Kemudian kedua dolar Amerika Serikat, ya seperti yang terjadi tahun 98, tahun 2008 itu pasti Bapak Ibu mengalami semua orang pingin simpan US dollar. Kemudian yang ketiga itu cash Bapak Ibu. Ya, cash ini adalah uang tunai, artinya kenapa uang tunai ini saya masukkan ke dalam instrumen investasi pada saat resesi. Karena pada saat resesi, satu, cash ini bisa berfungsi sebagai dana darurat. Ya, dana darurat kalau misalnya terjadi kondisi yang tidak mengenakan, ya amit-amit misalnya kita mengalami pemutusan hubungan kerja, ya atau kemudian bisnisnya turun drastis dan sebagainya, kita masih punya cash atau dana darurat untuk menolong kondisi ekonomi kita. Yang kedua, cash ini juga bisa berlaku sebagai tabungan pada saat aset-aset itu turun, Bapak Ibu. Ya, pada saat resesi hampir semua aset turun, ya justru ada kesempatan di situ untuk kita bisa membeli aset-aset yang murah seperti saham atau properti. Ya, ketiga, ya saat resesi biasanya terjadi deflasi Bapak Ibu, ya. Ya, atau karena tidak ada daya beli masyarakat, ya seperti yang terjadi kemarin 3 bulan berturut-turut kita deflasi ya Bapak Ibu. Ya, kalau biasanya harga itu naik, sekarang harga itu turun karena deflasi. Kalau harga turun berarti nilai mata uang itu justru naik gitu kan. Artinya kalau kita simpan cash, ya nilai uang tunai kita ini justru sebenarnya naik pada saat resesi. Ya. Nah, mungkin saya stop di situ dulu ya, Danis ya. Jadi kalau pertanyaannya kita sebagai investor apa yang harus kita lakukan pada saat resesi? Jawabannya ini, investasi saat resesi. Oke, ini menarik ya. Mungkin belum banyak yang tahu juga mengenai istilah deflasi gitu ya. Biasa kita jualan properti, biasa dengungkannya istilahnya inflasi gitu ya. Orang gajinya naik, tapi kan nggak bisa ngalahin inflasi, makanya kita harus investasi gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa sekarang ini dengan kita simpan uang karena deflasi, jadi nilai uang kita naik secara tidak langsung karena harga-harga mengalami koreksi. Nah, apakah kalau sekarang ini kita investasi properti ini saat yang tepat gitu ya? Tadi kan ada sempat ditulis ya di slide-nya bahwa di early upswing itu properti merupakan salah satu instrumen yang tepat gitu ya untuk investasi. Ya, betul. Oke, pertanyaannya, thank you buat pertanyaannya, bagus banget. Ini nyambung dengan materi saya selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu, ya, tadi yang saya katakan kalau misalnya pertanyaan ini ditanyakan Danis 2 atau 3 bulan yang lalu ya Bapak Ibu, apakah kita selayaknya invest di properti sekarang? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Karena 2 atau 3 bulan yang lalu, ya bahkan mulai dari 4 bulan yang lalu, kita sedang benar-benar lagi mengalami masa yang paling buruk gitu ya, masa resesi. Benar-benar saatnya kita mungkin beli emas atau simpan cash, atau ya mungkin beli US dollar gitu ya. Tapi sekarang bagaimana keadaannya gitu kan? Nah, kalau di sini kan Bapak Ibu bisa lihat bahwa real estate ya atau stok atau saham itu justru sangat potensial pada saat early upswing. Apa tuh arti early upswing? Early upswing ini adalah kondisi pada saat market itu baru mau mulai pulih, Bapak Ibu. Ya, jadi biasa setelah resesi, kemudian ada recovery gitu ya. Kemudian biasanya habis itu market akan kembali trennya naik gitu kan. Nah, disitulah kita investasi di properti karena pada saat itu biasanya suku bunga itu lagi rendah gitu ya. Kemudian ya berarti kalau suku bunga rendah orang akan lebih mudah gitu ya untuk beli rumah, untuk beli KPR karena bunganya lebih ringan ya, sehingga harga rumah itu cenderung naik gitu kan. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu yang terjadi sekarang adalah, mungkin saya langsung jump ke slide yang ini ya. Di sini tahun ini adalah tahun yang berbeda gitu ya Bapak Ibu. Resesi yang diakibatkan di tahun 2020 ini berbeda dibanding tahun 2008 dan tahun 98. Ya, di mana tahun 2008 itu karena global financial crisis, tahun 98 karena reformasi gitu ya, kemudian ada krisis perbankan juga. Ya, nah tahun 2020 ini disebabkan oleh krisis kesehatan. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama ekonomi gitu kan, karena ekonomi kita terseret ke bawah karena pandemi. Nah, yang menarik di sini adalah di sini disebutkan di kuartal
kemarin ya, pada saat semua sektor itu turun, justru real estate ini atau properti ini masih mengalami pertumbuhan positif. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena ya mungkin banyak hal ya Bapak Ibu. Secara harga mungkin pertumbuhannya menurun, tapi demand terhadap rumah ini sebenarnya masih tetap tinggi ya. Dan yang lucunya lagi adalah dengan era pandemi seperti sekarang gitu ya, orang ini justru mulai berpikir untuk memiliki rumah yang tadinya mungkin kontrak gitu ya. Teman-teman saya juga kemarin banyak yang sudah justru mulai cari rumah untuk dibeli, untuk dipunyai. Ya, kenapa? Karena dengan era pandemi ini akan semakin banyak yang namanya work from home gitu ya. Orang udah sebisa mungkin nggak ke kantor, new normal. Ya, kalaupun nanti pandemi udah selesai, kita kembali kerja lagi, perusahaan juga akan mencari cara untuk mengurangi ketergantungan akan kantor. Justru karyawan mungkin akan banyak bekerja dari rumah. Nah, kemudian kita juga bisa melihat developer juga, saya juga lihat kemarin dari Ciputra juga mulai beradaptasi ya, Danis ya, dengan cara kalau kita lihat rumah kita udah nggak lagi harus datang, tapi kita bisa ngelihat secara virtual ya. Jadi sebenarnya industri real estate ini juga sudah beradaptasi ya, dan kedepannya ini sebenarnya akan positif. Nah, mungkin saya melanjutkan sedikit kenapa saya bilang bahwa saat ini itu adalah early recovery. Ya, satu, kita bisa melihat bahwa real estate sendiri merupakan salah satu sektor yang cukup defensif pada saat pandemi. Kedua, mungkin ada beberapa hal ya Bapak Ibu, mungkin saya share di sini. Ya. Nah, ini adalah indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah mulai pulih Bapak Ibu. Ya, kita sudah mulai beranjak pulih secara kalau dilihat dari indikator ekonomi. Karena resesi itu tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi ukurannya, tapi kita bisa melihat dari tingkat inflasi, kita bisa melihat dari tingkat pengangguran, kemudian sektor manufaktur dan juga penjualan retail. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya kelihatan bahwa di bulan Agustus sektor manufaktur itu sudah kembali naik gitu ya, jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat bulan Juni. Kemudian penjualan retail pada saat April itu negatif 13,3%, penjualan retail sudah mulai positif, dan inflasi Bapak Ibu di bulan Oktober untuk pertama kalinya kita mengalami inflasi setelah sebelumnya 3 bulan berturut-turut itu deflasi. Ya, kita juga bisa melihat ya Bapak Ibu bagaimana stok market itu naik gila-gilaan setelah kemarin US election, pemilu Amerika ya. Dan satu lagi Bapak Ibu yang bisa menjadi katalis positif adalah dengan ditemukannya vaksin. Ya, di mana beritanya udah santer banget ya di berita paling cepat di akhir 2020 atau di awal 2021 vaksin itu sudah bisa mulai dibagikan. Ya, ini berarti kita bisa berharap bahwa ekonomi di tahun 2021 ya seperti yang ditunjukkan di slide ini sudah kita berharap akan jauh lebih baik dibandingkan 2020. Ya, berarti kembali lagi seharusnya ya kita sudah terkonfirmasi memasuki fase early upswing Bapak Ibu. Ya, that's why saya kalau jawab pertanyaan Danis apakah sekarang saat yang tepat untuk beli properti, saya bisa bilang sekarang adalah saat yang tepat Bapak Ibu untuk kita bisa melihat kembali aset properti. Gitu ya Danis. Oke, thank you jawabannya, penjelasannya panjang banget. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita akan break sejenak 5 menit, akan ada commercial break dari Citra Grand dan Citra Garden.
Tidak ada siapapun yang bisa meramal bahwa dunia akan mengalami pandemi global. Tahun ini kita melihat COVID menyebar seluruh dunia, membunuh jutaan orang, dan menghancurkan ekonomi. Tapi, tampaknya kita udah lewat titik paling rendah. Saat ini udah ada lebih dari 150 vaksin yang berkembang, 10 yang udah diuji klinis tahap terakhir. Dengan banyak ahli meramal, beberapa vaksin pasti udah siap untuk didistribusikan pada kuartal 1 tahun depan. Sekarang, Indonesia masih mengalami resesi atau kontraksi ekonomi selama 2 kuartal atau lebih. Tetapi dengan vaksin yang pasti muncul pada tahun depan, tidak lama sebelum ekonomi mulai memulihkan. Sebelum itu, Anda masih ada kesempatan untuk menarik uang dari deposito Anda dan investasikan di aset lain yang harganya masih rendah. Dan kalau kita melihat sejarah, properti adalah investasi terbaik yang Anda bisa lakukan sekarang. Ini adalah waktu paling baik untuk membeli rumah. Harganya masih murah, dan karena banyak orang masih takut pinjam, bank sedang menawarkan KPR yang sangat murah, dan suku bunga hanya 4%. Nah, mungkin Anda pikir, apakah beli rumah adalah cara baik untuk menggunakan uang? Tetapi, kalau Anda simpan di deposito, tidak yakin bunga deposito bisa mengalahkan inflasi. Dan kalau kita lihat orang yang membeli rumah pada waktu krisis tahun 2008, investasi mereka rata-rata mengapresiasikan 3 kali lipat. Dan untuk beli waktu krisis 97, investasinya mereka apresiasi 10 kali lipat. Jika kamu investasi di properti, kalau beberapa tahun dari sekarang Anda tidak puas dengan rumah Anda, masih bisa dijual dengan untung yang besar. Tetapi di Jupiter Development, hal itu tidak perlu Anda harus khawatir. Kita memastikan semua proyek kita adalah proyek yang unggul dan inovatif dengan misi dan visi kita untuk menyediakan rumah yang kualitas terbaik selalu. Terima kasih. Oke, tadi udah disampaikan ya sama Johan bahwa di early upswing saham, lalu properti ya, terutama sekarang suku bunga sedang murah-murahnya. Lalu di saat sekarang ini memang apalagi beritanya lagi santer ya, baru kemarin ya, Pfizer udah menemukan vaksin yang dibilangnya cukup ampuh gitu ya. Pemerintah sendiri juga lewat berita-berita kita udah baca paling telat Desember ya, vaksin udah akan didistribusi untuk kembali menjalankan perekonomian supaya roda perekonomian ini kembali berputar normal. Nah, ini ada pertanyaan mungkin satu untuk investasi emas gitu ya, apakah menguntungkan? Ya. Oke. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Oke, untuk emas, jadi emas itu tergantung ya Pak ya, kapan kita investasinya. Ya seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap instrumen investasi itu ada siklusnya ya, berbarengan dengan siklus ekonomi. Ya mungkin saya ada juga di slide saya share screen lagi. Nah di sini sebenarnya kelihatan bahwa pada saat resesi itu baru investasi di emas itu cukup menguntungkan gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya adalah sekarang itu banyakkan resesinya ya kalau kita lihat nih secara keseluruhan yang terjadi berpuluh-puluh tahun ini, sejarah itu menunjukkan siklus ini banyakkan resesi atau banyakkan ekspansinya gitu kan. Apakah sama-sama rata nih kalau misalnya 1 tahun resesi, 1 tahun ekspansi, kemudian tahun berikutnya resesi lagi gitu ya. Ternyata tidak ya. Nah, di slide ini menunjukkan bahwa ini yang di sebelah kanan ya, ini menunjukkan bahwa di Amerika ternyata periode ekspansi itu jauh melebihi dari periode resesi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat mungkin tahun dulu ya, beberapa 2 abad yang lalu, tahun 1854, 1899, resesi sama ekspansinya hampir berbarengan. Tapi semakin lama ya, apalagi dengan capital market gitu kan, dengan era yang lebih modern, apalagi sekarang dengan revolusi teknologi gitu kan,
saham-saham itu justru lebih periode ekspansinya lebih panjang dibandingkan resesinya, Bapak Ibu. Ya, di sini terlihat di sebelah kanan dari tahun 1982 sampai 2009, ya ternyata periode ekspansi ini jauh melebihi periode resesi yang lebih singkat. Ini juga terlihat ya Bapak Ibu ya. Kelihatan di sebelah kiri ini adalah pasar saham Indonesia atau IHSG. Terlihat di tahun 2098 di tahun dan tahun 2008, yaitu kita mengalami resesi. Setelahnya market tuh praktis naik terus Bapak Ibu. Memang ada resesi-resesi kecil gitu ya, mini recession di tahun 2013, tahun 2015, tapi kemudian juga lanjut naik lagi. Ya, jadi kalau kita melihat seperti ini dan kita bandingkan dengan emas, memang emas ini bagus untuk pada saat kondisi ekonomi yang tidak tentu ya. Makanya disebut emas ini adalah salah satu safe haven aset ya Bapak Ibu, atau aset-aset yang aman ya. Nah, itu alasan pertama ya kenapa bagaimana kita caranya berinvestasi emas. Kalau kita masuknya sekarang mungkin agak terlambat, Pak. Ya, sorry to say, mungkin saya bilang agak terlambat kalau Bapak masuknya sekarang beli emas dan berharap emas itu bisa naik 20%, seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir gitu ya, atau tahun ini naiknya kan lebih dari 30%. Agak terlambat karena kondisi ekonominya sudah berbalik gitu ya. Kemudian kita juga tahu bahwa di ilmu perencanaan keuangan Bapak Ibu, untuk investasi emas itu sebenarnya disarankan tidak lebih dari 30% dari total portfolio investasi kita. Ya, jadi kalau misalnya kita punya saham, punya obligasi, punya deposito dan sebagainya, emas itu sebenarnya tidak lebih dari 30%. Bahkan ada yang bilang tidak boleh lebih dari 10%. Ya, karena ya itu tadi, tidak selalu naik harganya, cyclical sifatnya, ya hanya naik pada saat-saat tertentu dan agak sulit Bapak Ibu ya kalau kita menyimpan emas dalam wujud fisik atau batangan. Ya, sedangkan kalau kita simpan dalam paper aset gitu ya, sebenarnya nggak jauh beda sama seperti kita menyimpan saham, yang mana sebenarnya terbukti dalam jangka panjang ya investasi di saham atau bahkan properti Bapak Ibu justru lebih menguntungkan dibandingkan emas. Ya, mungkin itu jawaban saya Pak ya, mudah-mudahan membantu. Ya, bahkan kemarin baru aja nih emas turun drop penurunan terbesar dalam 7 tahun terakhir Pak ya, pada saat Biden terpilih dan pada saat ada berita yang tadi Danis bilang vaksin mau dikeluarkan, diluncurkan, itu harga emas langsung jatuh signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada harapan ekonomi itu akan membaik atau pulih, Bapak Ibu. Ya, pada saat ada harapan ekonomi membaik atau pulih, yang naik justru pasar saham, ya pasar properti stagnan atau bahkan turun. Gitu Danis. Oke, saya juga pernah dengar tadi ya, mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang senang simpan emas gitu ya, tadi disebutkan mungkin nggak boleh lebih dari 10% dari total portofolio. Biasanya kita suka pilih jual beli emas di platform atau tempat yang spread-nya rendah gitu ya. Jadi antara jual dan belinya biasanya jaraknya rendah gitu ya. Betul begitu nggak ya? Bisa ya Danis ya. Jadi saya sendiri bukan penggemar investasi di emas ya, tapi yang saya dengar sekarang udah banyak platform, terutama platform online ya, yang bisa menawarkan alternatif untuk investasi emas tanpa harus memiliki emas batangannya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya mau investasi emas, saya lebih pilih beli fisiknya gitu ya. Dan saya sendiri punya maksudnya saya sendiri punya gitu emas gitu. Tapi memang sifatnya untuk jangka panjang. Contohnya ya seperti kalau misalnya terjadi resesi, ya untuk jaga-jaga, safe haven itu punya. Kemudian mungkin kalau mau diwarisin ke anak gitu ya, itu juga bisa ya. Ya karena seharusnya dalam jangka panjang ya, emas itu kan logam mulia yang tidak pudar, tidak berkarat gitu kan. Ya jadi tetap bisa menjadi satu aset yang berharga ya, tapi bukan sebagai pilihan investasi
utama. Itu kalau saya. Oke, thank you, Johan. Ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, prediksi market di tahun 2021 ini seperti apa gitu ya? Akankah kembali ke normal seperti dulu pas sebelum COVID gitu? Oke. Ya, jadi memang kita sekarang udah mulai melihat beyond 2020 ya. Kita udah mulai melihat ke 2021 dan kalau kita melihat analis pasar gitu ya, di slide yang ini, ya ini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa secara forecast pertumbuhan ekonomi dunia itu diramalkan naik signifikan di tahun 2021 di 5,1%. Sementara kalau secara di Indonesia sendiri ya dilansir dari IMF, World Bank, ADB, OECD, pertumbuhan ekonomi kita juga akan naik signifikan di tahun 2021. Nah, ini sebenarnya menunjukkan economic recovery ya, walaupun ya sebenarnya itu menggambarkan bagaimana pasar modal itu akan dengan cepat pulih ya Bapak Ibu, pasar saham, kemudian ya khususnya pasar saham memang ya itu akan cepat pulih karena biasanya pasar modal itu leading indicator ya atau pulih lebih dulu dibandingkan sektor realnya. Ya, mungkin tahun 2021 itu akan butuh waktu Bapak Ibu untuk bisnis gitu ya, untuk sektor-sektor tertentu untuk pulih seperti sebelum pandemi. Ya, kalau kita bicara sektor real gitu ya, tapi secara ekonomi, angka-angka indikator ekonomi, ya kemudian pasar modal tahun 2021 harusnya akan jauh lebih baik. Ya, nah karena kita percaya tahun 2021 harusnya jauh lebih baik, saat yang paling tepat untuk investasi ya justru sekarang Bapak Ibu. Ya di penghujung tahun 2020. Ya. Nah, kita udah melihat bagaimana US election berpengaruh positif untuk pasar modal kita, ya bagaimana berita vaksin, padahal vaksin ini belum dibagikan ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nanti vaksinnya udah benar-benar dibagikan, harusnya pasar modal kita bisa rally lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian jangan lupa di bulan Desember itu ada Santa Claus Rally ya Bapak Ibu atau window dressing. Jadi saya pribadi sebenarnya akan berusaha sebelum bulan Desember itu saya udah in the market gitu. Kalau bisa cash-nya udah tinggal 10 atau 20%, sisanya udah di equity market misalnya. Ya karena bulan Desember itu selama 20 tahun berturut-turut itu selalu positif Bapak Ibu di bulan Desember pasar saham. Ya. Jadi sekarang sebenarnya saat yang paling pas kalau misalnya Bapak Ibu mulai berpikir untuk investasi. Oke, itu bagus banget ya. Berarti sebenarnya salah satu strategi juga kita sekarang mungkin bisa tanda jadi dulu ya, beli rumah, beli properti di Ciputra, lalu DP-nya nanti pelunasan bisa di akhir Desember atau di awal Januari ya, kita cash out dari pasar saham ya, karena tadi Johan kan udah kasih clue bahwa market biasanya akan pulih duluan ketimbang sektor realnya gitu ya. Oke, thank you banget Johan buat waktunya, sharingnya. Ini ilmu daging semua dan dibagikan secara gratis kepada audiens di sini. Bapak Ibu kalau masih belum puas nanti bisa follow YouTube-nya Pak Johan ini. Di sini linknya saya bagikan di chat. Bisa tanya di kolom komentarnya di YouTube-nya, bisa japri-japri langsung atau bisa request materi juga. Materinya banyak banget yang bagus-bagus banget. Bisa follow dan subscribe ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan mengundi door prize. Ini Angel apa sudah bisa bergabung kembali belum ya? Halo? Ya, bisa. Oke. Lanjut. Ini kita mengundi berapa door prize, Jel? Dua door prize dari CGGC, satu door prize dari Citra Garden. Oke, ini nama-namanya bisa tolong dicek lagi untuk dipastikan bahwa nama-nama ini adalah nama-nama peserta yang hadir pada saat webinar sekarang ya. Sudah semua belum ya?
udah sih itu. Oke, berarti berapa? saya putar 3 kali ya. Iya, 3 kali. Oke, yang pertama. Voucher Vida View apartemen. Oke, voucher menginap di Vida View Apartemen, Ibu Astrid Adelia. Nanti Oke, bisa tes. inbox Ya. nomornya ke Ibu Angel ya. Iya. Oke, yang kedua. Ya. Oke. Bapak Ronald. Ini masih Halo, voucher Pak menginap ya? Ronald. Ya, voucher menginap di Vida View apartemen. Oke, yang terakhir voucher belanja. Kita undi yang terakhir. Voucher belanja 200.000. Oke, Pak Ahmad Iswan. Ahmad Iswan. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat waktunya. Sekian ya webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kesediaannya, buat waktunya. Salam sukses, salam sehat selalu. Terima kasih semua. Thank you Terima kasih semuanya. Danis, terima Pak kasih Johan, Angel. Danis semuanya. Thank you. Selamat malam.